Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji ujian skripsi. Yang terhormat Ibu Aristika Damayani, SPD MPD selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Wawan Priyanto, SPD MPD selaku penguji 2. Yang terhormat Bapak Henry Januar Saputra, SPD MPD selaku penguji 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya. Judul Analisis Pembelajaran Jarak Jauh kelas 4 semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021 di SDN Negeri 01 Sidosari, Kabupaten Pekalongan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Mustika Sari, NPM 17120128. Program Studi Strata 1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pokok pembahasan kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Lanjut saja pada bagian pertama, bab 1 pendahuluan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi menurut Permendikbud tahun 2013. Adapun permasalahan-permasalahan yang di dalam skripsi yaitu 1. Adanya siswa kesulitan dalam memahami materi, mengoperasikan handphone dan sulitnya sinyal. Yang kedua, orang tua kesulitan dalam mendampingi belajar anak, kurang memahami media elektronik. Yang ketiga, guru kesulitan menjelaskan materi melalui video pembelajaran dan pembuatan video pembelajaran. Fokus penelitian ada 2, yaitu 1. Bagaimana proses pembelajaran jarak jauh kelas 4 semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021 pada SDN 01 Sidosari dengan peserta didik yang tidak bisa mengikuti semuanya. Yang kedua, bagaimana dampak pembelajaran jarak jauh kelas 4 semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021 bagi guru, orang tua, peserta didik, dan peserta didik. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu 1. Untuk mengetahui proses belajar mengajar jarak jauh bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak pembelajaran jarak jauh untuk guru, orang tua peserta didik, dan peserta didik di kelas 4 sekolah dasar. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu peneliti yang dilakukan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang dampak pembelajaran jarak jauh dalam dunia pendidikan menjadi pembelajaran baru bagi guru dan peserta didik sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 3. Bagi guru, yaitu sebagai bahan untuk membuat inovasi pembelajaran baru untuk pembelajaran jarak jauh yang membutuhkan perangkat pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua, bagi peserta didik. Belajar peserta didik dapat dipantau oleh orang tua. Bagi sekolahan, dapat mengetahui kemampuan guru dalam mengolah teknologi informasi untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, penegasan istilah. Penegasan istilah ada 4. 1. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah aktivitas atau kegiatan interaksi antara peserta didik dan guru secara terprogram untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan di luar tempat biasanya mereka belajar. Yang kedua, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 adalah pembelajaran yang dilakukan peserta didik tetap berada di rumah dengan belajar menggunakan media elektronik seperti handphone ataupun laptop. Belajar dari rumah atau BDR dalam pembelajaran jarak jauh untuk melatih kekreativitasan seseorang dalam memberikan pembelajaran dalam memanfaatkan internet dan perangkat elektronik sehingga membuat kita untuk melek akan teknologi. Yang keempat, pembelajaran kelas 4 sekolah dasar menggunakan kurikulum 2013 yaitu pembelajaran tematik dengan menekankan nilai karakter pada peserta didik dan melatih peserta didik aktif dalam pembelajaran berlangsung.
Bab 2. Kajian teori. 1. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah belajar yang dapat dilakukan di mana saja atau di luar tempat mengajar. Dengan demikian diperlukan teknik khusus pembelajaran, metode khusus komunikasi melalui berbagai media, dan penataan organisasi serta administrasi yang khusus pula menurut Moore dalam Munir 2012. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran di masa pandemi dilaksanakan dengan sistem mode daring atau dalam jaringan yang sudah ditetapkan pada tanggal 13 April 2020 melalui kebijakan pemerintah. Dalam melaksanakan pembelajaran daring atau PJJ dengan mode daring selama COVID-19 mendapatkan pembelajaran berbeda, yaitu pembelajaran berbagai aplikasi melalui handphone maupun komputer untuk media pembelajaran. Menurut Nur Hasanah Duri, BDR atau belajar dari rumah merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh individu secara sadar untuk melakukan perubahan tingkah laku yang menyangkut aspek kognitif, afektif, psikomotorik untuk memperoleh tujuan. Keempat, pembelajaran kelas 4 sekolah dasar. Pembelajaran kelas 4 sekolah dasar menggunakan kurikulum 2013 dengan menggunakan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah sistem pembelajaran peserta didik yang aktif untuk menggali informasi baik secara individu maupun kelompok untuk menemukan suatu konsep menurut Rusman dalam Hindayani 2019. Pada pembelajaran kelas 4 sekolah dasar, dalam semester gasal memuat 5 tema. Dari masing-masing tema ada beberapa subtema dan ada 6 pembelajaran dalam setiap subtema. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian ada berbagai macam aspek. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya ambil yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Pelaksanaan penelitian yaitu SDN 01 Sidosari, Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaannya pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Adapun prosedur pengumpulan data yaitu menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu menggunakan pedoman angket dan pedoman wawancara. Data dan sumber data. Data, hasil angket dan wawancara serta dokumentasi. Sumber datanya yaitu guru kelas 4A dan B, orang tua peserta didik kelas 4A dan B, serta peserta didik kelas 4A dan B SDN 01 Sidosari, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data yang pertama meningkatkan ketekunan, yang kedua triangulasi teknik. Triangulasi teknik ada pengumpulan datanya menggunakan wawancara, angket, dan observasi. Selanjutnya metode analisis data. Metode analisis data yaitu ada yang pertama pengumpulan data, yang kedua penyajian data, yang ketiga reduksi data, dan yang keempat kesimpulan. Tahap penelitian ada 3 yaitu pralapangan, kegiatan lapangan, dan analisis intensif. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh guru kelas 4A dan kelas 4B. Hasilnya yaitu 1. Pembelajaran jarak jauh sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, dampak pembelajaran jarak jauh yaitu bagi peserta didik tidak dapat berkonsentrasi dengan baik seperti di sekolahan. Yang ketiga, tidak semua orang tua dapat mendampingi anak dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik. Yang kelima, guru tidak dapat mengetahui sikap perkembangan anak secara langsung. Yang kedua, hasil penelitian yang kedua yaitu angket siswa. Hasilnya yaitu 1. Persiapan belajar. Siswa sudah mempersiapkan dengan cara mempelajari mata pelajaran yang akan dilakukan besok sehingga besok bisa menghadapi pelajaran dengan baik dan menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh disiapkan oleh guru dengan baik seperti memberitahu peserta didik pembelajaran menggunakan media komunikasi
komunikasi yang digunakan yaitu WhatsApp ataupun Zoom ataupun yang lainnya. Hasil penelitian selanjutnya yaitu angkat orang tua peserta didik. Yang pertama, orang tua sudah memberikan fasilitas yang terbaik bagi keberlangsungan belajar anak. Yang kedua, orang tua selalu mengingatkan jadwal belajar anak dan menanyakan akan mata pelajaran apa yang belum dipahami. Yang ketiga, orang tua selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada anak untuk terus belajar untuk mendapatkan apa yang dia impikan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan di dalamnya ada beberapa, yaitu siswa merasa tertekan dan jenuh akan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh menjadikan siswa kurang berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Yang ketiga, memberikan materi melalui chat tanpa adanya penjelasan yang lebih lanjut oleh guru. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar yang diberikan guru dan orang tua. Yang selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, peneliti menemukan dampak positif dan negatif terhadap adanya pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, proses belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung dengan baik. Sarannya, bagi anak, diharapkan anak dapat belajar dengan baik, sungguh-sungguh dan berkonsentrasi yang sama seperti melakukan pembelajaran di sekolahan. Yang kedua, bagi guru, diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membuat anak bosan atau merasa terbebani. Yang ketiga, bagi orang tua, diharapkan orang tua mampu mengawasi dan mendampingi anak ketika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan. Sekian presentasi hasil skripsi saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.